Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu biistiqamati wa akramahum bil fawzi was sa'adah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, rahmat kasih sayang, terutama nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beliau pilih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semuanya berharap dan sungguh berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali kita menjadikannya sebagai suri tauladan, uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya berwasiat kepada saya pribadi dan kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan dan keislaman kita, sehingga kita mampu menjadi umat yang selalu diharapkan dan dibanggakan oleh baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti berharap agar selalu dalam kondisi keberuntungan, karena keberuntungan adalah harapan dan juga pemberian yang maha kuasa. Karena itu setiap manusia berusaha, dan dalam langkahnya manusia kadang untuk mencapai keberuntungan ia menghalalkan segala cara. Namun juga banyak di antara kita mencarinya dengan cara yang benar. Baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita telah memberikan beberapa contoh manusia-manusia yang beruntung dalam banyak hadisnya. Keberuntungan dalam hadis disebut dengan tuba. Tuba adalah makna daripada keberuntungan. Jika kita telusuri dalam hadis-hadis Rasulullah, akan kita temukan karakter-karakter orang yang beruntung menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diriwayatkan dari Abi Umamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tuba liman ro'ani wa amanani wa tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanani. Hadis ini sangat singkat sekali, tetapi ini memberikan jawaban yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita, yang sangat mendasar bagi pedoman kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, bahagialah, beruntunglah orang yang ketemu aku, melihatku dan mengimaniku, kata Rasulullah SAW. Berarti para sahabat sekalian, mereka orang yang beruntung karena bisa bertemu langsung ya, dan mengimaninya. Lalu bagaimana kita, umat akhir zaman, manusia yang dilahirkan jauh dari tempat kelahiran Rasulullah, manusia yang dilahirkan jauh dari masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengingat kita sekalian. Beliau memberikan 7 kali kebahagiaan. Beliau mengatakan, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba." Sampai diulang 7 kali. Bahagialah, beruntunglah orang yang tidak pernah bertemu kepadaku, tidak pernah melihatku, tetapi mereka mengimaniku. Masya Allah. Jadi kita ini sekalian menjadi orang yang beruntung, bukan karena kita memiliki zaman yang penuh dengan kemewahan, zaman yang penuh dengan kecanggihan, bukan. Tetapi kita beruntung karena kita diberikan kesempatan oleh Allah, izin dari Allah, kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak pernah bertemu, Ustaz. Maka kenapa sekalian dalam hadis lain dikatakan, ya laitani laqitu ikhwani, masya Allah. Aduhai seandainya aku bertemu dengan para ikhwani. Ikhwani itu diartikan adalah ya ikhwan, saudara-saudara. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan, bukan begitu. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan karakter di sini sekalian. Alladzina ya'tuna min ba'di, mereka adalah orang yang datang, yang lahir di masa setelahku. Yu'minuna bi kama ka'imaniku, mereka mengimaniku, mempercayaiku seperti kalian para sahabatku mengimani dan mempercayai. Wa yuhibbunani kahubbiku. Yang kedua adalah mencintai sebagaimana kalian mencintai. Wa yusaddiqunani kasudqiku, dan mereka juga membenarkanku, membenarkan ajaranku sebagaimana kalian juga membenarkan ajaranku. Mereka adalah saudara-saudara. Masya Allah sekalian. Jadi kita ini ya diharap-harap bertemu Rasulullah, baginda kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita ini dapat bertemu sekalian, tapi kita diberikan fadl yang begitu besar oleh Allah,
mempercayainya, mencintainya, mengikuti ajarannya. Itulah orang-orang yang beruntung Ustaz. Maka kenapa sampai dikatakan 7 kali tuba, bahagialah, beruntunglah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menegaskan, tuba liman hudiya ilal Islam. Bahagialah orang yang diberikan petunjuk kepada Islam. Maka teman-teman sekalian, sering kita diingatkan oleh para ulama bahwa nikmat terbesar setelah kelahiran adalah ketika seseorang diberikan petunjuk oleh Allah mau menerima kebenaran iman dan Islam. Karena begitu banyak orang yang mendengar, mengetahui kebenaran Islam, tapi belum tentu mereka digerakkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Maka sekiranya kita ini sekalian diberikan keimanan, diberikan rasa manisnya iman Islam, maka perlu kita selalu mensyukurinya dengan menjaganya dan juga dengan mendakwahkannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, wa kana 'aishuhu kafafan wa qanna'ahu Allah bih. Hidupnya Allah cukupi dan Allah memberikan rasa cukup dalam diri. Maka sekalian, jangan sampai kemudian hingar-bingar dunia ini melemahkan iman dan keislaman kita. Karena iman Islam ini sekalian tidak bisa dihargai dengan apapun. Karena sebenarnya manusia akan bernilai di sisi Allah. Mereka lah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada keimanan dan keislamannya. Maka sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah, seakan ayat ini mengingatkan kita, ya orang mukmin, hati-hati, jangan sampai kamu meninggal itu ya, lepas iman, lepas Islam. Bisa jadi secara zahir muslim, tapi ternyata hati dan perilaku kita ternyata juga dikhawatirkan tidak lagi dalam kategori menjadi seorang muslim yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Maka kenapa Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi seorang muslim pasti akan banyak ujian, pasti akan banyak cobaan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Bagaimana ya Rasulullah orang asing beruntung? Beliau menegaskan alladzina yumsikuna bi kitaballahi hina tarah wa ya'maluna bis sayyiati hina tudfa. Yaitu orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran di mana orang-orang sudah meninggalkannya, selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sementara orang sudah memadamkannya. Maka harus sekalian, Islam itu bukan hanya nama, tapi perlu namanya syiar. Termasuk kita menjalankan ibadah semacam ini sekali, adalah syiar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim, tapi tidak menyempatkan dirinya untuk melaksanakan ke masjid menunaikan ibadah sholat. Tentu sekali lagi sekalian, hal ini juga merupakan nikmat Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim.
Maka kenapa tidak heran dalam hadis lain dikatakan bahwa yang dimaksud orang yang asing adalah nasun salihuna qalilun fi nasi su'in katsir. Itu orang baik menjadi minoritas di tengah-tengah orang yang buruk. Ya, seperti zaman akhir sekarang ini misalnya, orang-orang yang soleh akan menjadi orang-orang yang minoritas. Orang-orang yang istiqomah akan dimunculkan dan akan dikenal menjadi orang yang asing, karena lumrahnya orang sudah jauh daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kenapa sekalian Rasulullah memberikan kompensasi bagi orang yang istiqomah, karena istiqomah adalah merupakan perilaku yang amat sangat berat, terutama di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabri, ingat hari-hari yang akan datang, yaitu hari akhir seperti saat-saat ini dan yang akan datang adalah ayyamas sabri, hari-hari yang butuh kesabaran sekali. Dengan istiqomah jual beli dengan yang jujur, dengan istiqomah ya, melakukan kebaikan, istiqomah menjaga sholatnya setiap waktu. Ini butuh kesabaran. Dengan memimpin dengan kejujuran, dengan penuh amanah, butuh kejujuran dan butuh kesabaran. Maka Rasulullah mengatakan, al-mutamassikuna fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaihi lahu ka'ajri khamsina. Orang yang demikian itu sekalian akan mendapatkan pahala 50 pahala dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu beratnya Ustaz. Dulu para sahabat perjuangannya adalah berperang, berjihad. Sekarang perjuangan kita adalah bagaimana menciarkan agama kita, bagaimana kita menjadi teladan bagi umat lain, sehingga benar-benar kita mampu menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ada kemanfaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikri wa tilawatil Qur'anil karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'am wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi dhatika wa ashrafi ubadik sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum
آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم بارك في أموالنا وبارك في ذريتنا وبارك في علومنا وبارك فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه ويرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن يا رحيم بفضلك يا كريم. يسر لنا أمورنا، يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا واختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب